Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Septi. Kali ini kita akan membahas salah satu materi untuk SKB Guru SD, yaitu Hukum 2 Newton pada bidang miring. Oke teman-teman, sebelum kita mulai untuk materi kali ini, kita akan membahas tentang trigonometri terlebih dahulu. Nah, ini ada segitiga ya, segitiga siku-siku. Nah, di sini tuh siku-sikunya, di sini ada sudutnya nih, bentuk sudut theta. Misalkan kita sisi yang di sini tuh B, yang sisi miringnya C, sisi yang di sampingnya sudut itu yang A. Ini tuh misalnya mata gitu ya, kita ngelihat ke sana gitu loh, ngelihat berarti kan yang B itu yang di depannya, yang A itu yang di sampingnya. Nah, sin theta, sinus. Sin theta itu B per C, jadi depan per miring. Sing ngarepku miring. Sing ngarepku miring, berarti itu yang depanku miring gitu ya. Nah, sin depan miring gitu ya, depan miring. Depan miring, sin demi atau sin ngarepku miring. Kalau cos berarti yang samping pakainya, ya inget salah satu aja gitu loh teman-teman. Cos itu cos sami, samping miring, atau kok sampingku miring. Samping berarti A per miringnya itu C. Kalau tan itu sin per cos, jadi itu B per A gitu ya, sin per cos. Nah, ini tuh ada sudut-sudut istimewa dari 0 sampai 90 ya. 0, 30, 37, 45, 53, 60, dan 90. Ini semakin ke sana itu semakin besar ya teman-teman, semakin besar. Nilainya yang ini, nilai sinusnya itu juga semakin besar. Dari 0 ini setengah, urut kalau yang ini tuh yang istimewanya ini. Nah, jadi setengah akar 2, ini setengah akar 3, terus 1. Kalau yang 37 dan 53 itu pakainya per 5. Jadi pasangannya tuh ini teman-teman, kalau misalnya sin 0 kan 0. Kalau cosnya 0 tuh pakainya yang pasangannya. Jadi cosnya 1. Kalau misalnya 30, sin 30 setengah. Cos 30 berapa? Cos 30 ya berarti pasangannya ini setengah akar 3. Jadi kalau sudut ini dan sudut ini dijumlah tuh ketemunya 90 teman-teman. Terus yang ini 37 tuh pasangannya dengan 53. Kalau ini sinnya 3 per 5 berarti cosnya 4 per 5. Jadi semakin ke sana semakin besar. Sudutnya juga semakin besar, nilai sinnya juga semakin besar. Kalau nilai cosnya itu tinggal pakai nilai pasangannya aja teman-teman gitu. Jadi teman-teman tuh ingat pasangannya 0, 90, 30, 60, 37, 5, 3. 45 dan 45 nilai sin dan cosnya sama. Oke, selanjutnya hukum 2 Newton. Menurut hukum 2 Newton, percepatan sebuah benda sebanding dengan gaya pada benda dan berbanding terbalik dengan massa. Jadi itu kalau kita tulis A sebanding dengan F, A itu berbanding terbalik dengan M, atau ditulis 1 per M gitu. Jadi kalau kita dorong balok misalnya ya, gayanya tuh diperbesar, kan baloknya semakin cepet ya. Tapi kalau kita dorong balok terus di atasnya tuh dikasih balok lagi, kan semakin lambat. Jadi ini tuh berbanding terbalik. Jadi ditulis A sama dengan F per M. Kalau ini dipindah, jadi F sama dengan M kali A. Kalau ditulis seperti ini. Segitiganya, F-nya tuh yang di atas gitu, yang di puncak. Bergaya gitu kan. F-nya gaya, M-nya massa, A-nya percepatan. Teman-teman boleh lihat videoku yang sebelumnya tentang gaya ya. Hukum 2 Newton pada bidang miring. Nah, sebelum ke bidang miring, kita bahas ini dulu nih teman-teman. Ini itu sebuah benda. Kalau setiap benda di muka bumi itu ditarik oleh gaya gravitasi bumi. Nah, setiap benda punya massa. Karena bumi memiliki percepatan, maka si benda itu punya yang namanya gaya berat. Disimbolkan dengan W. Ini nih, ini gaya berat W. Masanya kali percepatan gravitasi. Kan ini gaya. Biasanya kita menyimbolkan dengan F. Ini ya, jadi ini sama dengan ini gitu loh. F sama dengan W, sama dengan M kali G. Ini kalau di bidang biasa ya, tidak miring. Sekarang kalau di bidang miring. Ini kan bidang miring. Nah, setiap benda itu selalu mengalami gaya tarik yang arahnya ke pusat bumi.
ke pusat bumi, ya ke bawah gitu ya. Teman-teman peragain aja buku dimiringin gitu. Kan gaya beratnya tetap ke sini ya, tetap ke bawah. Jadi nggak ngikutin bidang miringnya. Beda teman-teman. Jadi ya, ini kan W sama dengan M kali G. Nah, sini kan sudutnya, bidang miringnya kan ada sudutnya theta. Misalnya di sini tuh sisi miringnya sisi siku-sikunya. Di sini misalnya alfa. Nah, kalau kita lihat sudut di sini itu kan sama dengan di sini. Ya kan? Ini kan sejajar. Jadi sini alfa otomatis ini theta. Jadi kalau yang di depannya garis yang ini nih teman-teman, yang ini yang ke sini ya. Itu kan di depannya pakainya sin. Jadi mg sin theta. Jadi mg itu sisi miringnya. Ini tuh mg sisi miringnya. Ini ke sini mg sin theta yang searah dengan geraknya. Kalau bendanya meluncur kan ke sana arah geraknya. Yang ini berarti kebalikannya, tinggal cos mg cos theta. Nah, ini ya, kalau biasanya kan kita pakainya ini gitu ya, W sama dengan M kali G yang di sini. Nah, F itu kan sama dengan M kali A. Jadi, W itu sama dengan F. Nah, tapi ingat teman-teman, kalau di sini bendanya kan bergeraknya ke sana, turun kayak gini atau ke sana gitu ya. Jadi, yang dipakai, W-nya yang dipakai tuh bukan M kali G, tapi MG sin. Pakainya tuh yang ini teman-teman, pakainya yang ini. MG sin theta sama dengan MA. Nah, terus kita coret tuh M-nya, kan jadi dapat G sin theta sama dengan A. Jadi bedanya apa teman-teman? Kalau misalnya bendanya bergerak ke bawah, berarti percepatannya ini G. Tapi kalau di bidang miring, percepatannya dikali sinnya. Soal nomor 1, Pak Ahmad menurunkan papan dari truk dengan menggunakan papan licin dengan kemiringan 30 derajat dari lantai. Massa balok adalah 6 kg dengan jarak antara balok dan lantai adalah 10 meter. Percepatan balok sebesar titik-titik. Nah, jadi soal ini saya dapatkan dari teman saya, katanya soal ini tuh muncul di soal PPG gitu. Nah, ini ya kalau digambar seperti ini ya teman-teman. Ini tuh baloknya, ini papannya. Nah, ini sudutnya tuh 30 derajat. Nah, kita tuh ingat teman-teman kalau misalnya bendanya itu bergerak di bidang miring, percepatannya itu tidak sama dengan G, tapi G dikali sin sudutnya. Jadi A sama dengan G sin gitu ya. G kali sin tetanya atau sin sudutnya. Pokoknya teman-teman tuh ingat aja gitu ya. Ingat aja yang ini. A sama dengan G sin theta atau sin sudutnya. Dimasukkan deh, G-nya kan 10. Ini udah ada ya teman-teman di sini. Sinnya, sin 30 setengah ya. Teman-teman dihafalin aja di tabel yang tadi itu. Nah, terus ketemunya 5. Gampang kan teman-teman? Jadi tuh teman-teman cukup mengingat A sama dengan G sin gitu ya. Jadi tuh data yang ini tuh nggak kepake. Jadi cuma butuh sudutnya aja sebenarnya teman-teman. Jadi jawabannya yang B. Soal nomor 2. Sebuah kelereng bermasa 10 gram dilepas dari puncak bidang miring licin, jadi bidang miringnya licin, yang tingginya 50 cm. Ini ya 50 cm dari lantai seperti pada gambar. Panjang lintasan dan percepatan kelereng. Wah, panjang lintasan tuh ini nih teman-teman, jadi segini tuh bidang miringnya panjangnya berapa? Tak simbolkan dengan S di sini. Nah, jadi kita pakainya trigonometri. Sin theta itu kan apa teman-teman? Sin ngarepku miring, jadi depan per miring. Sin 45 kan setengah akar 2 atau ditulis akar 2 per 2 ya. Sama dengan depannya tuh yang ini nih. Ini tuh yang depannya tuh yang 50 per miringnya tuh S. Miringnya itu yang S gitu. Gini teman-teman, terus dikali silang deh, ini kali ini, akar 2S sama dengan ini kali ini 100 ya, 50 kali 2 itu 100. Nah, terus akar 2-nya pindah kan jadi dibagi tuh di sini. Jadi 100 per akar 2. Kita rasionalkan, jadi dikali akar 2 per akar 2. Nah, akar 2 kali akar 2 ketemunya 2.
Di atas masih ada akar 2. 100 bagi 2, 50. Masih ada akar 2-nya. Jadi jawabannya tuh ini teman-teman, panjang lintasannya itu 50 akar 2. Nah, sekarang kita nyari percepatannya. Gampang banget kan kalau percepatan tinggal A sama dengan G sin theta. Berarti G-nya 10, sin 45 itu setengah akar 2. Jadi 5 akar 2. Jadi jawabannya tuh yang mana ini? 50 akar 2 dan 5 akar 2. Wah, nggak ada jawabannya ya? Ya udah, berarti jawabannya F ya. 50 akar 2 dan 5 akar 2. Wah, jawaban F ini. Soal nomor 3, sebuah kelereng bermasa 5 gram dilepas dari puncak bidang miring licin yang tingginya 30 cm dari lantai seperti pada gambar. Jadi ini ya tingginya 30 cm teman-teman. Panjang lintasan dan percepatan kelereng adalah titik-titik. Jadi kita tuh disuruh nyari ini S-nya dan disuruh nyari percepatannya berapa. Oh ya teman-teman, ini adalah soal latihan untuk teman-teman. Jadi nanti tuh jawabannya yang teman-teman coba kerjain di rumah sendiri gitu ya. Nanti tulis deh di kolom komentar teman-teman jawabannya benar atau enggak pas ngerjain. Gitu teman-teman. Oh ya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya. Oh ya, kalau misalnya teman-teman pengen dibuatin video apa gitu, tinggal tulis aja di kolom komentar. Misalnya pengen buat materi ini atau materi itu.